Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin Al-Lasmi. Saya berasal dari Bimbing Paciran Lamongan, dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai apa itu integrasi ilmu eksakta dalam perspektif Islam dan karakter building seperti apa yang disampaikan pada PBATF yang lalu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mesti mengetahui apa itu integrasi dan apa itu ilmu eksakta. Integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, atau lebih jelasnya yaitu kesatuan. Lalu ilmu eksakta merupakan bidang ilmu tentang hal-hal yang bersifat konkret yang dapat diketahui dan selidiki berdasarkan percobaan serta dapat dibuktikan dengan pasti. Jadi ilmu eksakta ini ialah ilmu yang sudah ada dari zaman dahulu atau zaman tradisional hingga zaman sekarang atau zaman modern ini. Kemudian materi berikutnya yaitu karakter building. Saya akan bahas poin per poin seperti apa yang saya resume. Pertama, 4 modal strategi metode manusia modal. 4 modal strategis model mental. Yang pertama ada sumber daya manusia modal budaya, kelembagaan, dan sumber daya pengetahuan. Poin berikutnya, pendidikan karakter untuk pengembangan masyarakat masa depan. Yang pertama, kerja keras berorientasi pada kualitas kejujuran, efisiensi, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan, mengubah, memperbaiki, dan terapi. Lanjut ke poin berikutnya, ada nilai inti karakter dan keterampilan global, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Lalu, apa dan bagaimana caranya menumbuhkan suasana akademik? Kondisi maksimum yang memfasilitasi siswa menyadarinya yaitu ada dua nilai, yaitu nilai inti nasional seperti keagamaan, nasionalisme, otonomi, gotong royong, dan integritas. Kemudian ada nilai lokal seperti kesehatan, bagus, baik, pintar, mahir, dan kreatif. Kemudian apa yang terjadi dengan komisi mahasiswa? Kecenderungan gaya kognitif dan perilaku kekerasan pada anak kelas 4-5 menunjukkan cenderung gaya yang tidak terdiferensiasi yang menggambarkan proses berpikir linear, dikotomis, dan lebih ke kiri. Ada keyakinan normatif dalam komisi anak bahwa kekerasan dibenarkan untuk dibalas. Selanjutnya, pola perilaku atau tindakan balas dendam cenderung dilakukan melalui reaksi, agresi, dan tindakan fisik. Kecenderungan berpikir seperti diuraikan di atas sangat berbahaya bagi persatuan nasional, kerukunan internasional, maupun kehidupan umat manusia. Kecenderungan perilaku kekerasan, radikalisme, dan konflik dapat dicegah melalui pengembangan pemikiran non-radikalisme, non-kekerasan yang saling bergantung melalui upaya pendidikan sejak usia dini. Poin berikutnya, prinsip utama pengembangan suasana akademik. Yang pertama, menyeluruh, yaitu berorientasi pada perkembangan kognitif, perilaku afektif, dan damai secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada partisipatif, memberi ruang bagi siswa untuk bereksplorasi, berbagi, dan bekerja sama. Kemudian ada kooperatif, yaitu artinya memberi siswa ruang untuk belajar dan bekerja sama daripada bersaing. Kemudian ada pengalaman, pembelajaran dengan pengalaman langsung di kelas sehingga pengajaran langsung dapat diminimalisir. Selanjutnya ada dinamika perkembangan suasana akademik. Tahapan atau elemen tersebut adalah: pertama, struktur pengembangan melalui penyajian rangsangan oleh dosen atau dosen wali atau pembimbing akademik dengan menghadapkan siswa dengan masalah seperti tugas dan masalah untuk belajar.
Yang kedua, perkembangan transaksi melalui dinamika kelas dan keterlibatan seluruh siswa dalam proses dan aktivitas kelas antara lain melalui motivasi, diskusi, dan pemberian tugas. Yang ketiga, mengubah tanggapan dan pola perilaku melalui penghargaan, ujian, dan pertumbuhan perspektif ke depan. Yang terakhir ada poin tentang 9 prinsip pendidikan karakter. Yang pertama, unik. Yang kedua, proses yang sedang berlangsung pendidikan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, terkait dengan semua aspek tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang keempat, tidak terlepas dari penugasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang kelima, pembelajaran edukatif, yaitu petunjuk yang mendidik sebagai wahana utama. Yang keenam, memerlukan berbagai aspek dalam pembangunan dalam budaya yang beragam. Yang ketujuh, lingkungan kampus sebagai lingkungan budaya iklim kampus. Yang kedelapan, proses seumur hidup keteladanan dari anak usia dini hingga dewasa. Yang kesembilan, atau yang terakhir, multi level, multi saluran, dan multi pengaturan. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.